Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kami telah sampai di daerah Batangkuis dan kami akan melakukan wawancara terhadap SDGs ke-8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurut saya kalau definisi pekerjaan yang layak itu ya pekerjaan yang dia itu memenuhi standar pekerjaan seperti upah yang adil, adanya keselamatan dan juga adanya keadilan dalam jam yang wajar seperti itu. Saya pekerjaan layak adalah pekerjaan yang produktif, pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup dan tidak adanya diskriminasi di tempat kerja tersebut. Benefitnya itu jelas soal lembur, cuti, dan tunjangan. Satu lagi komunikasi terbuka soal ekspektasi. Pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut saya definisi pekerjaan yang layak itu adalah definisi yang pekerjaannya itu dengan upah yang maksimum atau minimumnya itu kalau bisa UMR gitu kan, dan mempunyai waktu kerja yang tepat. Jika dia ada kayak lembur gitu itu harus dibayarkan dengan tepat dan juga mempunyai keselamatan kerja yang memang terjamin. Jadi kalau memang keselamatan kerjanya terjamin, insya Allah orang pun bekerja dengan bijaksana dan dengan baik melaksanakan tugas karena dia keselamatannya terjamin gitu sih. Definisi pekerjaan yang layak itu adalah mungkin pekerjaan yang memiliki upah yang mungkin layak, memiliki fasilitas keselamatan, fasilitas kesehatan, pembayaran mungkin untuk upah gaji yang tepat, karena memang upah pembayaran yang tepat itu memang suatu kebutuhan yang utama untuk semua pekerja. Mungkin itu. Definisi pekerjaan layak itu bisa dibilang definisinya pekerjaan yang dalam suatu bidangnya itu dari gaji cukup, tunjangan keselamatan, tunjangan hari tua, dan hak-hak karyawannya terpenuhi, itu bisa dibilang pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak itu dapat memiliki kriteria. Yang pertama itu adalah upah yang layak. Yang kedua jam kerja yang layak. Yang ketiga mempunyai jaminan, baik berupa jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan di ruang lingkup kerja, serta jaminan di masa hari tua. Pekerjaan yang layak itu pekerjaan yang kita mendapatkan pekerjaan yang tempatnya yang enak, gajinya yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman yang sefrekuensi, sejalan, dan kinerjanya yang tidak difokuskan untuk terus tetap bekerja, santai gitu. Itu definisi pekerjaan yang layak. Oke. Ya tentunya untuk kehidupan yang sejahtera sih itu aja. Karena kalau udah sejahtera pasti semuanya udah termasuk. Yang poin utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Tetapi bukan hanya itu saja, untuk memberikan martabat kepada seseorang dan memberikan rasa aman kepada setiap individu atau karyawan tersebut. Karena untuk mensejahterakan perekonomian keluarga, Karena dengan kehidupan dan pekerjaan yang layak, mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Kalau seseorang itu harus memiliki pekerjaan yang layak itu ya harus dengan cara dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, dan bisa ya kayak kita ada kayak minusnya itu bisa memiliki kendaraan pribadi dan bisa memiliki rumah dan fasilitas yang lainnya dari hasil pekerjaan itu gitu. Karena memang sumber utama bagi semua orang ya, termasuk mungkin kebutuhan sehari-harinya, dapat mencukupi mungkin kebutuhan seperti makan, kesehatan, pendidikan.
Jadi memang itu semua adalah sumber utama atau kebutuhan yang bisa mungkin untuk setiap orang sejahtera dalam kebutuhan sehari-hari. Itu diwajibkan karena suatu pekerjaan yang layak itu menghasilkan gaji yang besar dan keselamatan keluarga, tunjangan. Jadi itu diwajibkan untuk yang layak itu. Karena sesuai dengan hak asasi manusia bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata masyarakat, di mata negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi setiap manusia itu harus memiliki pekerjaan yang layak gitu. Tapi itu pun sesuai dengan dia kuliah kerjanya di kemampuan dia sendiri gitu. Jadi kalau dari 3 itu sebenarnya semua layak sih ya, dari upah, keselamatan, dan juga satu lagi tadi apa? Hak bersuara. Hak bersuara. Jadi semuanya itu layak. Tapi yang paling layak dalam bekerja itu sebenarnya keselamatan gitu. Karena ya. kalau kita dijamin keselamatannya, otomatis semuanya itu udah termasuk gitu. Menurut saya dari ketiga pertanyaan tersebut semuanya saling berkaitan. Namun jika disuruh memilih berdasarkan prioritas, keselamatan adalah hal yang paling utama. Tanpa adanya keselamatan di tempat kerja, kecelakaan kerja akan semakin serius dan berakibat mengalami kematian. Hak bersuara karena untuk memastikan berkelanjutan dan dapat upah yang layak. Untuk komunikasi yang lebih bagus. Iya. Aspek upah, karena dengan upah itu mereka bisa memberikan kelayakan dengan maksimal. Kalau menurut saya itu upah. Kalau upahnya besar, mudah-mudahan kita semangat bekerja dan akan melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Itu sih menurut saya. Dan kalau yang tahap keduanya itu adalah keselamatan kerja. Karena kalau kita kerja upahnya besar pun kalau kita tidak selamat itu juga sia-sia. Itu aja sih. Mungkin ketiganya penting. Cuman dari aspek upah tadi ya, upah, keselamatan dan hak bersuara. Ketiganya penting. Cuman kemungkinan yang paling penting itu adalah aspek keselamatan. Karena tanpa aspek keselamatan, aspek upah dan aspek hak bersuara itu tidak ada artinya. Jadi memang sebagai pekerja, setiap orang itu mengutamakan keselamatan. Bukan dari dia ketika berada di tempat kerja. Jadi impian semua orang itu memang ketika bekerja, baik dari rumah pergi sampai di tempat kerja itu dengan selamat, kembali lagi sampai di rumah itu dengan selamat. Jadi yang terpenting itu menurut saya itu adalah aspek keselamatan. Karena memang semua itu impian semua orang lah, kita bekerja dari rumah itu ke tempat kerja dan kembali lagi dengan selamat, karena memang bukan dari segi gaji aja ya. Semuanya penting sih, cuman yang paling penting itu adalah keselamatan dalam bekerja. Mungkin itu. Pekerjaan layak itu Dari seginya salah satu yang pertama itu udah pasti upah, yang kedua keselamatan, karena itu menunjang untuk aspek hidup kerja layak. Pekerjaan yang layak itu semua harus terpenuhi, baik dalam segi upah, jam kerja, baik itu jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta ruang lingkup keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Itu adalah salah satu, maksudnya itu adalah mencakup pekerjaan yang layak. Nah, jika upahnya besar tetapi resiko pekerjaannya itu tinggi, maka sama saja itu dibilang bahwa pekerjaan itu tidak layak. Nah, semua poin-poin yang saya bicarakan tadi itu harus ada, dan memang sudah pemerintah kita juga menjamin pekerjaan setiap warga negaranya tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
terkait dengan pekerjaan yang layak. Keselamatan dan upah. Keselamatan itu kita bekerja itu kan harus memiliki standar yang memang harus diperhatikan gitu, kayak BPJS terus upah juga. Dua lah itu, kalau saya sih lebih ke duanya itu, upah dan keselamatan kerja. Demikian hasil wawancara kami pada hari ini tentang SDGs ke-8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kami akan menutup dengan ST Bhinneka Prestasi.